bahwa memang kami mengalami tekanan-tekanan, intimidasi dan provokasi, ya. Misalnya dari pencabutan baliho, kemudian juga kedatangan aparat kepolisian ke beberapa kantor PDI Perjuangan. Kemudian juga ini yang terbaru nih Mbak, kantor PDI Perjuangan DPP di Jakarta itu di belakangnya sudah dibangun posko Prabowo Gibran yang nempel. Ini bentuk lain juga dari menurut saya provokasi. Ya. Ini apa yang pesan yang mau disampaikan gitu kan? Waduh, ada posko Prabowo Gibran di belakang kantor DPP PDIP Jakarta. Intimidasi dan provokasi sudah dimulai. Waspadalah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengaku PDIP membangun komunikasi dengan pasangan Anies Muhaimin terkait indikasi tekanan menjelang Pilpres 2024. Hasto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan pasangan Ganjar Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho saja. Apakah memang benar ada tekanan yang sehingga ini menjadi pintu untuk komunikasi dengan kubu Amin? Karena dari sisi kubu Amin beberapa kali menyatakan tidak ada komunikasi. Pasalnya pasangan tersebut menurut Hasto diduga mendapatkan tekanan yang sama dengan timnya menjelang Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Hasto di sela-sela acara rapat konsolidasi dan pengesahan tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud di Hotel Sari Pasifik Jakpus Sabtu 18 November. Bahkan bentuk intimidasi lain selain pencopotan baliho dan pengerahan polisi ke kantor PDIP dan TPN Ganjar Mahfud, ada pula bentuk provokasi lain, yaitu dibangunnya posko Prabowo Gibran di belakang kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Memang dalam acara Mata Najwa kemarin, semua capres hampir sepakat dengan politik gembira. Tapi apa yang telah terjadi beberapa hari ini? Kita telah mendengar bahwa salah satu paslon diduga keras telah memainkan politik intimidasi, represi, kecurangan, penggunaan alat negara. Berbahayakah ini? Jadi gembiranya di mana? Santuinya di mana? Cuma gimmick doang kan? Dan fakta di lapangan juga sudah mulai terbaca bahwa diduga keras adanya upaya-upaya penggunaan alat negara untuk menopang pasangan tertentu. Semua bisa saja terjadi jika hanya mementingkan ambisi semata. Ini kata kuncinya. Disinilah rakyat harus berpikir dengan jernih dan jeli, melihat siapa capres yang bisa diandalkan dan benar-benar tidak hanya mengejar kekuasaan semata. Kita juga sudah mendapatkan rumor yang begitu tak disangka, bahwa karena begitu nikmatnya kekuasaan, sampai-sampai dayang-dayang siap melayani dengan sangat rapi dan sempurna. Dan akhirnya terkuak bahwa Ibu Suri punya andil besar mengopong-opong konstitusi. Apakah benar seperti itu? Seolah-olah permainan kotor ini begitu diperjelas dan para pelakunya asik-asik saja, sungguh mengenaskan. Oleh karena itulah di acara Mata Najwa sebenarnya diperjelas lagi siapa capres-cawapres yang layak memimpin bangsa ini dan sebenarnya mudah sekali melihatnya. Apalagi ketika Nana bertanya masing-masing capres dan cawapres waktu 13 tahun yang lalu apa saja yang dilakukannya. Dan terlihat bahwa hanya Ganjar Mahfud dengan pengalaman yang mumpuni. 13 tahun yang lalu, Profesor Mahfud menjadi Hakim Ketua Konstitusi. Ganjar sebagai anggota Dewan. Semua capres-cawapres sudah melakukan banyak hal kecuali Gibran. 13 tahun lalu Gibran baru lulus sekolah. Jadi kalau sekarang ini langsung jadi cawapres, bukankah ini menghina rakyat? Dan apakah Prabowo tidak malu punya wakil yang belum berpengalaman? Semua ini karena Gibran anak presiden, ya kan? Tapi ya bagi Prabowo yang pentingkan ambisi yang sudah lama terngiang di benaknya bisa segera terwujud. Meskipun misalnya harus berpasangan dengan Bobby the Cat. Dengan berpasangan dengan Gibran, Prabowo berharap meraup suara dari Gen Z yang mungkin tidak banyak tahu soal pelanggaran HAM 98. Bagaimana menurut Anda? Walaupun kemarin beliau juga sudah tercatat sebagai PDI Perjuangan, sebelum beliau juga dicabut ya, ditarik kartu tanda anggotanya, kami juga sudah berkomunikasi dan sudah menetapkan beliau sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wali kota di Sumatera Utara dan Medan. Berarti dia akan jadi kader Golkar ya Pak ya? Tergantung Pak Bobi. Waduh, setelah Gibran jadi cawapres, kini Golkar rayu Bobi jadi gubernur, ternyata sosok ini yang curi kader PDIP. Kalau Mas Bobi keluarganya, itu banyak yang di Golkar. Tapi kalau Mas Bobinya kita serahkan ke Mas.
Berarti kalau untuk Gibran sendiri kapan dikomunikasikan? Mas Gibran kemana? Iya Pak. Apa? Gibran sendiri Mas Pak, Gibran. kapan Pak? Kemarin Bapak bilang Akan indah pada waktunya. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Partai Golkar telah mengumumkan sejumlah nama yang akan diusulkan menjadi calon kepala daerah pada pemilu 2024. Salah satunya nama Wali Kota Medan Bobi Nasution yang sudah diberi 2 surat tugas untuk diusulkan sebagai Cagup Sumatera Utara dan Wali Kota Medan. Terkait status Bobi yang masih kader PDIP, Doli menyebut awalnya yang mengusung Bobi adalah Golkar di Sumut. Menurutnya, komunikasi juga sudah dilakukan oleh Golkar kepada Bobi. Doli mengatakan komunikasi Golkar juga telah dilakukan sebelum Bobi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai kader oleh DPC PDIP Sumut. Namun terkait keanggotaan partai, dirinya menyerahkan kepada Bobi. Ia menyebut bahwa sosok yang diusulkan oleh Golkar di setiap daerah masih terdapat banyak nama. Nama-nama yang ada akan dinilai dan dievaluasi bersama. Bisa jadi, partai berlambang pohon beringin itu merupakan dalang di balik gaduhnya antara PDIP dan keluarga Jokowi. Pertama, Gibran. Ketum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan Golkar resmi mengusung Gibran sebagai bacawa pres Prabowo. Hal itu berdasarkan keputusan Rapimnas Golkar yang digelar Sabtu 21 Oktober silam. Gibran kemudian menerima surat keputusan Rapimnas yang berisikan penunjukannya sebagai bacawa pres. Usai menerima surat keputusan Rapimnas, Gibran mengapresiasi hasil tersebut. Yang kedua, Bobi Nasution, Golkar memberikan surat dukungan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara kepada Bobi. Selain itu, Bobi juga diberikan surat tugas sebagai bakal calon wali kota Medan di periode berikutnya. Ini semua dilakukan agar mendapatkan limpahan suara dari pendukung Jokowi. Sebenarnya ada banyak yang menuduh siapapun yang mengkritik Gibran sebagai kelompok sakit hati. Gagal move on, kelaujotan takut Ganjar kalah. Ayolah, come on, pakai logika. Kenapa putusan MK diloloskan dan Gibran seolah menyambut? Kenapa Gibran tidak dari dulu mengatakan tidak saat ditanya mau nggak jadi cawapres? Kenapa abu-abu dan menggantung sampai sekarang? Ya jelas karena main dua kaki, ragu dan sedang bimbang. Kalau sedari awal bilang tidak, kita tidak akan melihat informasi simpang siur seperti sekarang. Di saat Golkar mengusung Gibran, coba renungkan apakah ada penolakan keras dari Gibran. Gibran malah seolah menikmati. Kalau tegas seharusnya bilang tidak atau konferensi pers. 100% bilang tidak dan semua selesai. Apakah masih mau denial? Kalau ada yang masih mau membela mungkin ini beda pendapat. Tapi pikiran soal putusan MK, apakah cuma kebetulan? Apakah gugatan yang jumlahnya belasan dari segala kriteria itu cuma kebetulan? Apakah mau bilang Gibran cuma menyambut peluang? Really? Biar bagaimanapun tetap akan ada yang memaklumi apa yang dilakukan Gibran. Begitulah politik. Hanya saja kalau bicara soal kepantasan, apakah pantas? Sama seperti MK loloskan gugatan. Itu putusan mereka dan bersifat mengikat. Tapi kalau bicara soal malu, apakah MK tidak malu membuat keputusan itu? Dalam politik itu ibarat gunung dengan salju di puncak. Kebanyakan orang hanya tahu dan melihat salju yang tidak seberapa. Justru yang terjadi di balik layar besarnya seperti gunung yang tidak tertutup salju. Banyak yang tidak paham. Tapi ya sudahlah, anggap saja ini beda pendapat. Kadang ada beberapa info yang harus ditahan dan tidak perlu diumbar meski resikonya terjadi perdebatan pendapat. Bagaimana menurut Anda?